Oke, gimana kondisi ke depan untuk Bitcoin? Apakah ini layak untuk di hold atau memang kita sudah memasuki full bearish session? Saksikan sepenuhnya teman-teman. Oke teman-teman ya, sekarang kita di time frame-nya Bitcoin di 4 jam. Di sini saya mau mencoba menganalisa ya, menurut opini saya dan menurut pendapat saya. Jadi ini disclaimer on. Jadi kalian jangan menelan mentah-mentah analisa saya, kalian harus punya perbandingan ya. Karena menurut saya analisa itu tidak selalu benar. Tapi di sini saya mencoba waspada dan menggambarkan bahwa Bitcoin memang bisa jadi itu bisa menuju ke area sekitar 36 ribuan teman-teman. Ini bukan fear, tapi menurut saya ini adalah sebuah analisa saya karena memang dia sudah breakdown dia dari supportnya. Karena memang dia sudah retest dan sekarang di 38 ribuan OTW ke 36 ribuan teman-teman. Not financial affairs. Kenapa kok bisa gitu? Karena kita lihat ya price action secara 4 jam kalian bisa lihat ya. Di sini ada beberapa pantulan-pantulan ya support di mana itu membentuk sebuah support kuat di sini ya, di sini dan di sini. Dan sempat kemarin pada 24 Februari 2022 mereka hit di 34 ribuan untuk Bitcoin namun naik kembali membentuk pattern inverse and shoulders dengan neckline-nya di sini ya dikonfirmasi untuk kenaikan kembali ke 44 ribuan ya. Dan kemudian sekarang mereka turun harga Bitcoin ya dengan sentimen perang Rusia vs Ukraine itu membuat sentimen Bitcoin turun terus dan sekarang menuju ke 38 ribuan. Namun di time frame 4 jam kemarin dia sempat retest dulu di sini teman-teman ya. Lalu kemarin sampai hari ini itu mereka lagi menuju 36 ribuan dan sedang membreak down supportnya ya di 38 ribuan ini. Ya, ini adalah sebuah breakdown support teman-teman. Jadi itu analisa saya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita tambahkan EMA 50 dan EMA 200 ya, ini pergerakannya memang cenderung downtrend dan ini sudah dead cross ya. Kalian bisa lihat sini ya. Dan ini adalah kecenderungan bahwa kalau MA 50 warna oranye itu di bawah seperti yang di sini itu adalah kecenderungan untuk penurunan kembali ya. Jadi kalian bisa lihat ada kesamaan di sini dan ini kita waspada dan antisipasi bahwa ini akan ada penurunan lanjutan untuk Bitcoin ya teman-teman. Lalu gimana tindakan kita sebagai pemegang kripto dan altcoin yang dimana ketika Bitcoin turun akan terjadi penurunan kepada altcoin teman-teman. Jadi menurut saya kalian jangan masukkan uang kalian full ke altcoin ya. Tapi kalian masuk 10% atau 5%, 5%, 5% untuk melakukan dollar cost averaging karena kita hanya sebuah investor retail ya. Dan kenapa kita tidak boleh all in dan terlalu over confidence karena itu kita tidak bisa mengetahui ya gimana volatilitas market crypto sangat bergeraknya sangat turun tajam dan naik tajam sekali. Terkena sentimen sedikit aja mereka sudah turun banyak. Jadi kita harus masuk 5%, 5%, 5% di support-support terkuat teman-teman ya. Dan di sini ada berita ya tentang pasar kripto yang membutuhkan 2 sampai 3 bulan untuk stabil dulu sebelum mereka akan naik kembali teman-teman ya untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi akibat penurunan ini ada beberapa sentimen negatif yang membuat harga itu nggak stabil. Banyak orang yang melakukan short dan ini akan cepat membuat kripto, altcoin, Bitcoin itu turun tajam teman-teman. Dan analisa dari market watch itu membutuhkan 2-3 bulan untuk bisa naik kembali intinya teman-teman ya. Dan Bitcoin ya memperpanjang kerugiannya pada hari Jumat kemarin dan sekarang sudah jatuh dari 40.000 teman-teman akibat sentimen Ukraina ya. Dan akibatnya Rusia juga di-ban oleh Bank Dunia, oleh SWIFT ya karena memang dia sudah di-ban untuk melakukan transaksi ekonomi keuangan menggunakan uang fiat. Dan kemarin pasukan Rusia juga sudah menduduki pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina ya, di Chernobyl dan lain-lain. Ini yang mengakibatkan sudah terlalu dalam sentimen negatifnya teman-teman. Dan investor juga mengamati apakah Amerika dan sekutunya akan memungut tindakan sanksi baru untuk Rusia di kegiatan ekonominya yang ini akan berdampak kepada Bitcoin dan cryptocurrency. Karena ketika sanksi itu diberlakukan ada dua kemungkinan antara Bitcoin itu akan semakin turun atau semakin naik. Artinya banyak orang Rusia dan Ukraina berpindah ke investor atau menggunakan Bitcoin dan altcoin sebagai alat transaksinya teman-teman. Lalu ada berita yang sangat-sangat positif ya. Ini yang menurut saya untuk jangka panjang itu bahwa cryptocurrency masih akan selalu naik harganya meskipun dalam jangka panjang adalah
Senat Virginia Amerika Serikat telah mengizinkan bank-bank untuk menawarkan layanan penyimpanan kripto, teman-teman. Jadi mereka segera melakukan amandemen RUU keuangannya untuk bisa memperbolehkan kripto itu disimpan di bank-bank fiat, teman-teman. Dan sebuah bank dapat menyediakan layanan pinjaman ya kepada nasabahnya dengan menggunakan kripto yang memiliki kewajiban 26 protokol yang memadai untuk mengelola risiko penyimpanan itu. Nah, ini sangat bagus sekali bahwa memang Amerika sudah bergerak maju. Walaupun ada pertentangan, tapi menurut saya ini adalah sisi positif bahwa untuk kita investor jangka panjang, untuk tabungan jangka panjang, menurut saya ini sangat-sangat masih masuk akal sekali, teman-teman. Oke, sekarang kita ke weekly ya, teman-teman ya. Kita lihat ya Bitcoin secara weekly, menurut saya ada kesempatan untuk naik kembali ya untuk weekly ya. Secara candle weekly kita lihat karena saya menggunakan candle Heikin IC, menurut saya ini lebih sangat bisa masuk akal untuk dianalisa dan dicerna dan mudah dimengerti. Makanya saya menggunakan candle ini ya. Dan di sini saya menggunakan EMA 50 dan EMA 200 untuk moving average-nya, teman-teman. Nah, candle saat ini memang bergerak di support-nya, teman-teman ya. Ini adalah sebuah support ya. Kenapa saya buat support di sini? Karena di sini ada beberapa pantulan atau rejection-nya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini rejection ya. Dan sini ada rejection ya. Dan sini ada rejection dan ini merupakan titik keseimbangan bahwa ini dijadikan area support kuat untuk cryptocurrency alias Bitcoin, teman-teman. Dan satu hal yang penting adalah meskipun mereka masih berkonsolidasi di harga di sekitar segini, ya, selama ini kan memang mereka masih sangat-sangat tidak ada pergerakan yang masih banyak bergerak sideways di area ini. Menurut saya ada satu hal kunci yang dimana ini ada kenaikan kembali. Kalian bisa cermati bahwa karena ini menurut saya membentuk pola bullish divergent, teman-teman. Kalian bisa lihat sini ya antara price action dan MACD di sini ini ada kecenderungan meskipun belum dikonfirmasi. Menurut saya ini akan membuat sebuah bullish divergent kembali, teman-teman ya, meskipun di area sini belum ada konfirmasi dan candle masih tidak ada ketidakpastian. Jadi menurut saya masih ya sekitar 2-3 bulan lagi ya itu akan bullish kembali. Jadi kita tetap optimis ya selama bergerak di rentang support terbawah ini, support kuat, saya kira Bitcoin masih ada kesempatan karena saya optimisnya itu ya ini. Nah, karena ada kecenderungan untuk membuat bullish divergent ya. Meskipun belum valid dan terkonfirmasi, tapi menurut saya ini akan ada sentimen positif yang membuat harga ini akan terkerek naik lagi, teman-teman. Walaupun tidak secepat yang kita inginkan atau perkirakan, teman-teman, untuk Bitcoin ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu untuk analisa saya. Masih ada kesempatan untuk naik lagi Bitcoin ya, teman-teman ya. Karena memang Bitcoin mother of cryptocurrency. Kemungkinan bisa naik ke 65 ribuan lagi ya. Karena selama dia ini Bitcoin masih tertahan di support terkuat ini, teman-teman. Semoga tidak terjun dari 34.000 harganya, teman-teman. Thank you.